PT PAL Indonesia kembali menorehkan prestasi di pasar internasional. Galangan kapal nasional ini resmi meluncurkan kapal perang pertama dari 2 unit Future Landing Dock yang dipesan Angkatan Laut Filipina. Sebelumnya, PT PAL juga telah membangun sejumlah kapal perang untuk Filipina sekaligus memperkuat posisi industri pertahanan nasional sebagai pemain yang dipercaya di pasar internasional. Inilah kapal Future Landing Dock LD603 di Graving Dock Orca produksi PT PAL Indonesia. Kapal ini merupakan unit pertama dari 2 kapal pendarat yang dipesan Angkatan Laut Filipina sebagai bagian dari program modernisasi armada militernya. Proses pembangunan lambung kapal berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 6 bulan melalui penerapan teknologi industrial maritim 4.0 yang mengintegrasikan digitalisasi proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Setelah peluncuran, kapal akan menjalani tahapan pemasangan peralatan, uji sandar, dan uji pelayaran sebelum diserahkan kepada Angkatan Laut Filipina pada tahun 2026. Kapal ini akan dioperasikan Filipina dalam misi kemanusiaan, mengatasi bencana, hingga penyampaian layanan ke sejumlah daerah terpencil di Filipina. We are here again for the launching of our 3rd landing dock produced by PT PAL Indonesia. You know, this vessel, as I mentioned earlier, is very critical to us. We're anticipating its arrival. As you know, the Philippines, just like Indonesia, is an archipelagic country, archipelagic state. With so many islands and so many disasters that we are having yearly, this vessel is very important to us. It supports a lot of humanitarian efforts, missions, as well as delivery of services to far-flung areas of the Philippines. So, again, to PT PAL, thank you, sirs. We're looking forward to the delivery soon. And hopefully more collaborations with PT PAL Indonesia. Future Landing Dock merupakan generasi terbaru kapal angkut pendarat yang dirancang untuk mendukung berbagai operasi seperti operasi amfibi, pengangkutan personel dan logistik keamanan maritim, hingga misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Memahami bahwa Filipina seperti juga Indonesia, negara kepulauan, negara yang banyak mengalami bencana dan sebagainya, maka kapal LD Filipina ini sangat-sangat dibutuhkan secepatnya. Maka kemudian kami juga melakukan percepatan itu sehingga waktu di dalam dock atau dock time-nya hanya 6 bulan kemudian kami bisa launching. Ini pemesanan yang pertama atau gimana? Kalau berkaitan dengan sebelumnya, kapal SSV ini menjadi kapal yang ketiga. Keberhasilan proyek ini melanjutkan rekam jejak PT PAL yang sebelumnya telah membangun sejumlah kapal perang untuk Filipina, sekaligus memperkuat posisi industri pertahanan nasional sebagai pemain yang dipercaya di pasar internasional. Cilmi Arianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Will be continued by the presentation. PT PAL Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri pertahanan maritim global. Keberhasilan menembus pasar internasional membuktikan bahwa kualitas karya anak bangsa tidak kalah bersaing di kancah dunia. Terkait pencapaian dan langkah strategis ke depan, kita kupas mendalam bersama Kaharudin Djenot, Direktur Utama PT PAL. Selamat pagi, Pak Kaharudin. Sebelumnya selamat, PT PAL sudah ekspor lagi nih ke Filipina. Nah, boleh dijelaskan Pak terkait dengan spesifikasi kapal yang dikirim ke Filipina? Ya, baik. Terima kasih. Jadi LD Filipina atau Landing Dock Filipina ini memiliki panjang 124, kemudian juga mampu secara jumlah krunya itu 130 sekian orang dan mampu mengangkut pasukan ataupun korban bencana untuk misi-misi kemanusiaan lain itu di 500 lebih. Dan juga ada fasilitas-fasilitas tentunya untuk pengobatan dan sebagainya. Jadi memang dipersiapkan tangguh ya sesuai dengan kondisi geografis dari Filipina. Negara mana lagi Pak yang sudah memesan kapal ke PT PAL?
Ya, selain Filipina, ada Uni Emirat Arab yang sekarang sedang kerjakan juga, dan insya Allah tahun ini, akhir tahun ini akan di launching juga. Dan setelah itu, ini masih cukup banyak negara-negara yang juga menginginkan pemesanan kapal dari PT PAL Indonesia. Tetapi kita sedang mengatur bagaimana membangun kekuatan di dalam negeri. Mhm. Eh, Target pasarnya negara mana lagi Pak? Untuk wilayah Asia? Wilayah Asia Tenggara terus kita lakukan pendekatan-pendekatan dan penetrasi pasar, kemudian juga di Timur Tengah dan Afrika kita terus lakukan pendekatan-pendekatan itu. Mhm. Ini kan lumayan banyak ya Pak. Setelah selesai dikirimkan ada lagi pesanan begitu ya. Boleh Betul. dibocorkan sedikit berapa sih Pak devisa negara yang disumbangkan dari ekspor kapal ini Pak? Secara devisa negara kalau di kisaran 2 triliun ya kapal ini, tapi lebih daripada itu adalah impact terhadap perekonomian. Karena dalam setiap pembangunan satu kapal di PT PAL Indonesia, kami selalu meningkatkan jumlah kontribusi dari industri pendukung dalam negeri. Mhm. Baik itu BUMN maupun swasta, kita libatkan semuanya. Dan setiap kapal, tambahan satu kapal, kita terus meningkatkan. Sehingga jumlah TKDN dan jumlah industri yang kemudian terlibat dan menjadi mandiri dalam negeri ini terus meningkat. Nah, ini yang saya pikir lebih besar daripada nilai devisa itu sendiri. Impact-nya bisa 4 sampai 5 kali lipat dari nilai devisa ini. Saya tertarik tadi Bapak sebutkan selain Filipina ada beberapa negara lain yang juga antri ya untuk kapalnya dibuat oleh PT PAL dan akhirnya dikirimkan. Nah, sebenarnya tantangan terbesarnya bagaimana sih Pak? Kan kita tahu juga ada pemain-pemain produsen raksasa seperti Ya, betul. Tiongkok, Korea dan juga Eropa. Bagaimana PT PAL bisa mengambil celah ini Pak? Ya, sebenarnya pendekatannya lebih pada bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Kedua adalah kita juga harus secara aktif melihat kebutuhan real dari sudut pandang kita. Hmm. Kita bisa memberikan advice bahwa mereka membutuhkan kapal dengan jenis seperti ini dan sebagainya. Meskipun itu dari negara lain juga memberikan penawaran tipe yang sama, tetapi kita bisa memberikan apa namanya spesifik teknologi yang kemudian itu membuat mereka menjadi lebih tertarik. Itu yang pertama. Kedua adalah tentunya dari sisi kedekatan sosial. Filipina atau Asia Tenggara lain, kita selalu membawa kita sebagai satu negara, satu rumpun. Kemudian juga dengan negara Timur Tengah dan negara-negara Afrika, kita membawa itu dengan pendekatan-pendekatan sosial. Demikian. Kebutuhan kan terus berubah ya Pak, sesuai dengan kondisi geografis masing-masing negara. Adakah inovasi yang disiapkan oleh PT PAL untuk bisa merebut pasar internasional ini Pak? Ya, yang pertama adalah kalau sekarang kita boleh dikatakan kita ekspor adalah kapal-kapal perang dengan tipe-tipe yang general. Tetapi sambil bersamaan itu kita juga menawarkan untuk kapal-kapal perang dengan teknologi-teknologi khusus. Beberapa kapal-kapal itu sedang kita ini kan, dan juga bukan hanya kapal tetapi juga sistem persenjataan, kemudian juga komponen-komponen kapal. Hingga sejauh ini Pak, bagaimana dukungan pemerintah dalam hal diplomasi ataupun juga memperkenalkan PT PAL di kawasan? Luar biasa memang karena PT PAL mendapatkan amanah dari pemerintah, terutama dari Presiden Prabowo Subianto dan juga dari Menteri Pertahanan Bapak Sabri Samsudin. Dukungan sangat luar biasa dan memang PT PAL ditugaskan untuk membangun kemandirian industri maritim dalam negeri dengan semua industri pendukungnya, dan kemudian juga ditugaskan untuk bagaimana sesegera mungkin bisa memunculkan national champion atau bahkan global champion dari industri maritim dari Indonesia. Kedekatan ya Pak, tentunya ini juga diharapkan bisa terus terjalin bisnis antar negara dan juga perusahaan. Boleh diceritakan sedikit Pak, ini kan Filipina tadi udah berulang kali ya, kurang lebih beberapa kali request atau memesan kapal di PT PAL. Ya. Bisa dijelaskan lagi sedikit ceritanya sampai akhirnya tahun ini bisa ekspor lagi untuk Filipina?
Ya, pertama adalah dalam 5 tahun terakhir PT PAL memang sedang melakukan transformasi di semua lini, baik itu di lini produksi, SDM, supply chain, keuangan dan sebagainya, teknologi juga. Mhm. Proses-proses ini yang kita ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada sekarang Filipina dan sebagainya. Dengan kemarin ketika launching saya sampaikan bahwa proses pembangunan erection atau pembangunan kapal ini di dalam dock, dry dock atau driving dock ini 6 bulan. Ini sesuatu yang bagi PT PAL sendiri satu prestasi yang sangat bagus, dan ini menunjukkan bagaimana PT PAL bisa berkomitmen untuk memberikan bukan hanya saja di kualitas, tetapi sekaligus juga di kecepatan waktu. Mhm. Saya percaya bahwa kapal yang akhirnya dibentuk itu kan juga didukung oleh sumber daya manusia yang andal ya Pak. Bagaimana Bapak mempersiapkan SDM dari PT PAL untuk bisa terus berinovasi dan juga mengembangkan PT PAL ini? Ya, tentunya untuk mengembangkan SDM untuk bisa mencapai pada kemampuan teknologi yang tinggi dan kemampuan manufacturing teknologi yang tinggi, yang pertama adalah diberikan challenging, dan ini alhamdulillah baik itu pemesanan dari dalam negeri sendiri maupun luar negeri, dengan banyaknya pemesanan ini sudah akan memberikan challenging mereka untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian atau universitas, ITS, Unhas, dan sebagainya, kemudian juga dengan PKI, dan juga kita memiliki SMK yang memang khusus untuk memasok dan meng-create SDM-SDM maritim. Dan dari sinilah kemudian kita terus mengasah dan juga melahirkan SDM-SDM yang mumpuni untuk bidang maritim. Dan tentunya yang kami lakukan ini bukan hanya saja untuk PT PAL Indonesia, tapi kami juga diamanahkan untuk bagaimana bisa mensupport galangan-galangan kapal lain, baik galangan kapal BUMN maupun galangan-galangan kapal swasta di Indonesia, memberikan masukan kepada mereka untuk SDM-SDM yang dibutuhkan. Nah, ini menjadi salah satu tugas kami. Jadi memang semuanya dimulai dari dalam negeri, SDM-nya dipersiapkan, dimaksimalkan, dan terus berkembang melalui inovasi sesuai dengan kebutuhan para customer langganan dari PT PAL. Terima kasih Ya, Direktur betul. Utama PT PAL, Bapak Sama-sama. Kaharudin Jeno telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Terima kasih.